Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. May peace be upon us all. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan, Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Chairman The Yudhoyono Institute. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bisa terus menjadi mentor untuk kita semua dan selalu aktif berkontribusi dalam pemikiran untuk Indonesia dan dunia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Menteri Kabinet Merah Putih hadir bersama kita, Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki Harsha, dan Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman. Saya juga menyapa di sini banyak sekali tokoh senior, para pemimpin dan politisi, mantan menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu. Tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama kita. Excellencies, ambassadors, and heads of missions of friendly countries to the Republic of Indonesia. Terima kasih telah datang. Izinkan saya menyapa His Excellency Wang Lutong from China, His Excellency Sandip Chakravorty from India, His Excellency Roderick Brazier from Australia, His Excellency Dato' Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin from Malaysia, His Excellency Kwok Fuk Seng from Singapore, His Excellency Roberto Colamin from Italy, His Excellency Roberto Sarmento de Oliveira Suarez from Timor-Leste, dan juga perwakilan yang hadir, apakah itu DCM maupun jabatan yang lain dari the Philippines, kemudian Kamboja, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan juga Uni Eropa. Tepuk tangan sekali lagi untuk para ambassadors, head of missions. Saya juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para panelis dan moderator yang berkenan menjadi bagian dari acara TYI hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Hairul Tanjung, Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu yang juga adalah Chairman dari Citicorp. Ibu Mari Elka Pangestu, PhD, Menteri Perdagangan, Menteri Parekraf pada Kabinet Indonesia Bersatu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bapak Hatip Basri, PhD, Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu yang saat ini juga adalah anggota Dewan Ekonomi Nasional. Profesor Dr. Hermanto Siregar, Guru Besar Institut Pertanian Bogor dan juga Rektor Perbanas. Untuk sesi kedua nanti juga ada Bapak Armanata Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB. Dr. Dino Patijalal, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan juga Wakil Menteri Luar Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu. Dr. Rizal Sukma, Senior Fellow CSIS yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Irlandia. Dan Bapak Osi Dermawan, MSc sebagai Wakil Menteri ATR BPN yang juga mantan perwira TNI, serta sebagai moderator ada ekonom senior Bapak Raden Pardede
dan akademisi yang juga Direktur Postgraduate School of Diplomacy Paramadina University, Bapak Ahmad Khairul Umam. Tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis dan moderator. Terima kasih. Di sini ada Pak Hatta Rajasa, Pak Joko Suyanto, ini senior-senior kita, mantan-mantan menteri, koordinator. Kalau gitu kita satu klub, Pak. Alhamdulillah. Dan para anggota DPR RI, ya, DPR RI yang saya muliakan, kami keluarga besar The Yudhoyono Institute, tentu Chairman Bapak SBY, dan berikan sambutan yang meriah juga kepada adik kami tercinta, Bung Edi Baskoro Yudhoyono, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, yang saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Mbak Anissa, Mbak Alia. Kami sangat berbahagia keluarga besar The Yudhoyono Institute bisa menjadi host acara yang insya Allah sangat relevan dengan situasi hari ini. Para pejabat kementerian dan lembaga juga hadir, ini spesial banyak pejabat eselon 1 Sesmenko, para deputi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, staf-staf khusus, termasuk jajaran Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian PU dan Kementerian Transmigrasi, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, para sahabat, akademisi, peneliti, mahasiswa dari berbagai universitas dan lembaga riset, para pelaku dunia usaha dan rekan-rekan media, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Kalau melihat di sini ada yang berseragam militer aktif, mereka adalah perwira yang saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai siswa Sesko TNI dan juga Sesko Angkatan. Terima kasih teman-teman sudah datang. Ini bukan acara partai, ini acara TYI yang sekali lagi merupakan sebuah lembaga yang independen, non-partisan, dan kita berharap selalu bisa menghadirkan pemikiran-pemikiran terbaik untuk bisa kita kontribusikan untuk Indonesia juga dunia. Dengan penuh rasa syukur, saya selaku Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute menyambut Bapak Ibu sekalian dalam sebuah panel discussion dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini, geopolitik, keamanan, dan ekonomi global. The Yudhoyono Institute atau TYI adalah sebuah think tank yang diinisiasi oleh Bapak SBY pada tahun 2017, tepatnya didirikan pada tanggal 10 Agustus 2017 lalu untuk mengembangkan kajian strategis serta menghadirkan rekomendasi kebijakan publik yang konstruktif yang berpijak pada 3 pilar, liberty, prosperity, dan security. Selama ini, TYI aktif dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan membangun kemitraan dengan berbagai universitas, juga lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri. Contohnya tahun 2022 yang lalu, TYI menyelenggarakan roundtable discussion bermitra dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kemudian kami juga menjadi co-host bersama Club de Madrid, sebuah klub yang sangat terhormat, beranggotakan mantan-mantan pemimpin dunia, presiden atau perdana menteri, dan dalam forum Berlin Policy Dialogue di Jerman kita membicarakan berbagai isu terkait dengan perang Rusia-Ukraina ketika itu dan bagaimana dunia harus bangkit dari krisis pandemi. Lalu Bapak SBY juga berpartisipasi secara langsung dalam Tokyo Conference tahun 2025 ini di Jepang, dan insya Allah bulan depan kami juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan bermitra dengan Stanford University untuk menyelenggarakan roundtable discussion di Yogyakarta yang di follow up dengan Southeast Asia Prosperity and Sustainability Summit di California. Mohon doanya, semoga TYI bisa terus eksis dan dapat mengambil peran bagi kemajuan bangsa Indonesia juga untuk dunia.
Bapak Ibu, hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbagi gagasan, tapi untuk menjawab tantangan zaman. Dunia kita sedang bergerak begitu cepat. Perubahan tidak hanya terjadi pada teknologi dan gaya hidup, tapi juga pada peta kekuasaan global, alur perdagangan, dan makna dari keamanan itu sendiri. Gelombang baru proteksionisme ekonomi, rivalitas geopolitik yang memanas, dan melemahnya multilateralisme telah menciptakan dunia yang makin penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan. Dunia tidak lagi dibagi antara yang kuat dan lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal. Kebijakan tarif tinggi Presiden Trump yang disebut sebagai Liberation Day bukan sekedar strategi ekonomi. Ia adalah simbol kembalinya pendekatan realisme ofensif melalui pendekatan ekonomi dalam hubungan internasional. Indonesia sendiri terdampak langsung. Tarif impor 32% bukan angka yang kecil, walaupun saat ini masih ditangguhkan. Sementara Tiongkok, rival terbesar Amerika, yang semula diganjar tambahan tarif 34%, dalam hitungan jam melakukan retaliasi. Dan akibat aksi reaksi perang tarif tersebut antara kedua negara menyebabkan Tiongkok diganjar tarif 145%. Menurut data dari WTO dan juga IMF, perang dagang sebelumnya tahun 2018 hingga 2020 telah mengakibatkan penurunan volume perdagangan dunia sebesar 3% dan menyumbang pada penurunan PDB global sekitar 0,8%. Saat ini, eskalasi baru yang dipicu kebijakan Trump berdampak lebih luas dan jauh lebih signifikan. Kenaikan tarif ini jelas akan berdampak baik ke pasar keuangan maupun sektor real. Dampaknya, risiko resesi global di tahun ini meningkat tajam. Unfortunately, this is not an April mop. This is not a hoax. Ini adalah fakta baru dunia. Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrim. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif, di mana negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Yang kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik, yaitu Amerika Serikat. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Aliansi baru akan terbentuk, polarisasi akan semakin tajam, konflik lama berpotensi membesar dengan negara-negara besar saling berebut pengaruh. Asia Pasifik, termasuk kita, akan menjadi panggung utama dinamika ini. Untuk itu, kita semua mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan itu membangun komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggap. Diplomasi yang tidak reaktif, tapi juga tidak pasif. Hadirin sekalian saya hormati, dampak dari kebijakan tarif Presiden Trump ini bukan hanya akan mengguncang sistem perdagangan global, tetapi juga sangat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan internasional. Jika negara-negara memilih berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat dan membangun aliansi tandingan, maka dunia akan terdorong ke arah fragmentasi politik, fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi-aliansi baru bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk
yang tengah terjadi di kawasan Asia Pasifik. Dalam situasi ini, relasi internasional tidak lagi dibangun atas dasar kesetaraan dan rasa saling percaya, melainkan dominasi satu pihak atas yang lain. Ketegangan di berbagai konflik global seperti perang Rusia-Ukraina, eskalasi krisis di Gaza dan Iran, serta konflik klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dunia, kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, di tengah situasi ini, The Yudhoyono Institute hadir untuk memberikan wake up call. Saat kekuatan besar bertarung untuk dominasi, Indonesia harus bekerja keras untuk mempertahankan kedaulatannya serta terus memperjuangkan masa depannya yang gemilang. Dalam menghadapi tantangan ini, kami memiliki sejumlah pandangan untuk bisa kita diskusikan dalam forum yang berbahagia ini. Pertama, perlunya memperkuat struktur ekonomi domestik. Ketika ekspor kita sedang menghadapi tekanan yang serius, kita harus kerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan menjaga daya beli masyarakat juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, ini pesan dari Bapak SBY setiap saat sejak beliau memimpin sampai dengan hari ini, kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang. From crisis to opportunity. Gunakan momentum ini untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi. Kemudian kita juga segera mewujudkan ekonomi hijau, termasuk energi, saya ulangi, termasuk transisi energi yang terbarukan. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan mitra strategis. Kita harus aktif mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan potensial, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya. Bersama mitra-mitra strategis, Indonesia harus turut memperkuat sistem perdagangan dan kerjasama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan. Yang keempat, mari kita perkuat solidaritas ASEAN. Jangan biarkan kita terpecah belah oleh agenda masing-masing. ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. Forum seperti Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, dan ASEAN Plus harus semakin efektif. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, kita harus menjadi pemersatu. Ketika kekuatan besar saling mencurigai, kita harus membangun kepercayaan. Ketika dunia mengedepankan kepentingan sempit, kita harus menawarkan kerjasama luas. Inilah jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. TYI percaya, solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita. In a world full of uncertainties and danger, solidarity is our strength, collaboration is our hope. Dalam dunia yang kian retak, mari kita jadi jembatan. Ketika ketakutan menyebar, mari hadirkan harapan, karena dunia tidak hanya butuh pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bisa menyatukan. Mari kita bergerak bersama, bukan hanya untuk bertahan di zaman yang terus berubah, tapi untuk membentuk zaman itu sendiri. Semoga forum ini bisa menghasilkan pemikiran juga solusi, bukan hanya wacana. Untuk bangsa, untuk kawasan kita, untuk dunia, dan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak dan cucu kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum panel diskusi The Yudhoyono Institute secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, Tuhan bersama